Bagaimana menyikapi fenomena ikhwah yang berselisih, boleh tidaknya menimba ilmu kepada mantan laskar jihad dengan alasan mereka sudah rujuk dan telah menunjukkan tanda-tanda kebaikan bahwa sebagian dari dai tersebut sudah mengakui kesalahannya yang telah mentakdir ustadz kibar dan juga masih apa ini tapi tetap masih bergabung bersama mereka. Orang ikhwan, orang tobat itu namanya tobat itu tidak kembali, dia bergabung dengan orang yang ahli syubhat. Tahu dengan tobat. Tobat itu adanya meninggalkannya, tidak mau lagi dan merasa dia menyesal. Jadi kita jangan seperti orang munafik. Ketemu kawan begitu, ketemu yang lain begitu lagi. Tunjukkan ketegasan kita. Ya. Orang munafik, orang ahli syubhat ya, itu bahaya. Fa'arid anhum. Dan itu sudah kita alami sendiri. Ya. Mereka juga, saya sudah minta maaf padahal tidak pernah minta maaf. Orang itu ya kan dalam satu hadis, al-mar'u ala dini khalili. Orang itu lihat kawan akrabnya. Kalau dia orang yang baik, mestinya bergabung dengan orang baik. Ya. Makanya Allah menjelaskan al-khabisatu lil khabisin. Wanita yang jijik itu ya disenangi oleh laki-laki yang jijik. Wal khabisuna lil khabisat. Ya. Maka orang-orang laki-laki yang dia berbuat jahat, ya senangnya dengan wanita yang berbuat jahat. Fattayyibatu littayyibin. Dalam masalah bergaul ini ikhwan bahaya sekali. Para ulama sunnah ketika didatangi orang ahli syubhat, ya imam, aqra'u 'alaika hadisan. Saya akan bacakan kamu satu hadis. La, jangan. Wa aqra'u 'alaika ayatan. Saya akan bacakan kepada kamu satu ayat. La, jangan. Antuma takhrujani am ana. Kamu yang keluar dari rumah saya atau saya yang keluar? Subhanallah, orang punya ilmu ya, wah. Ulama sunnah ditanya oleh muridnya, kenapa kok begitu? Baik iman, bukankah menyampaikan hadis dan Quran? Saya sudah tahu itu hadis dan Quran, tapi yang saya khawatir syubhat yang masuk dalam hati. Subhanallah, sampai para ulama mengatakan, wallahi la ayyujawirani bil qiradati wal khanaziri ahabbu ilayya min ayyujawirani sahibul hawa. Demi Allah, seandainya saya punya tetangga kera dan babi, lebih saya sukai daripada saya bertetangga dengan orang penyembah hawa nafsu. Ya ikhwan, alhamdulillah sekarang orang-orang menyampaikan sunnah jumlahnya banyak. Ya. Beritahu antum ke sana apa ke kemari? Alasannya menasihati apa? Bisa saya diajak ke sana menasihati apa sih dia? Dan orang seperti itu ya kawan, orang-orang yang menyembunyikan diri, dan itu sudah kita alami sendiri. Makanya ketika dia ngomong, Ustadz orang ini sudah tobat, saya lebih tahu dengan dia daripada antum. Dudukkan dia di sini, saya akan bicara bagaimana dia. Padahal dia sudah ngomong 2 kali ke tempat saya, sudah tobat katanya. Wallahi tidak mengatakan itu. Dusta dia, dusta sifatnya munafik. Kalau orang ahli hadis pernah dusta, hadisnya matruk. Pernah dusta atas nama Allah Ta'ala, atas nama beliau, dajjal hadisnya. Ini prinsip yang ikhwan. Makanya orang-orang ulama sunnah menjauhinya. Tapi orang awam lain, orang makan jangan orang jadi orang awam, akan ditarik ke sana kemari. Jadi orang punya ilmu, tanya pada para asatidz kibar.
Dan itu yang bisa menasihati kita insya Allah. Karena Allah Ta'ala tidak menjadikan orang ini ittiba kepada pada orang ahli kitab saja. Masih ada. La tazalu ta'ifatun min ummati dahirina 'alal haqq. Senantiasa ada sekelompok umat ini membela kebenaran. Kalau lidah-lidah para dai selalu mencaci jauhinya. Ya. Bayangkan ya apa sibabul muslimi fusukun wa qitalu kufrun. Mencaci orang muslim itu fasik sendiri. Tapi tidak menjamin orang tahu hadis selalu dia mengamalkan hadis. Karena manusia dikuasai oleh hawa nafsu. Hawa nafsunya orang punya ilmu berbahaya daripada hawa nafsunya orang bodoh. Bayangkan orang mencuri punya ilmu lain dengan mencurinya orang awam. Hanya ayam dicuri. Jadi orang punya ilmu pakai internet, pakai yang lain dipopol tersebut. Ya ikhwan, kita ini harus berhati-hati berkawan pada waktu zaman sekarang ini. Dan itu sudah kita alami sendiri. Sudah tahu baik dicacinya, bicara di tempat-tempat kesana yang lain, kita lihat bicara di luar yang lain. Orang di ikhwan kalau kembali yang hak akan ketahuan. Jadi kita jangan bicara dengan seorang hanya kembali. Pokoknya sudah kembali. Kenapa mereka? Mereka tidak membawa muridnya kepada kita, justru murid kita yang diambil. Dan itu telah musibah menimpa pada mahat kita. Saya bilang, kamu ke sana atau kamu ke sini? Ternyata beberapa saat mereka datang satu orang sembunyi-sembunyi. Kamu jangan belajar di sini tidak ada ulama. Wallahi saya dengar dengan telinga saya sendiri. Dan itu santri saya, cuma saya menyebut. Memang di sini tidak ada ulama, kamu jadi ulama ya. Ayo di sini berada siapa salah satu yang mati dulu. Perlu dikerasi orang seperti itu supaya tidak menjilat umat. Dia mengatakan di Indonesia ini tidak ada orang ahli hadis kecuali dua. Naudzubillah min dzalik. Siapa para ulama yang mengatakan dulu tidak ada? Mulut-mulut ikhwan belajar berapa tahun sudah menjadi kibarul ulama. Fulan kafir, gampang saja mengkafirkan orang. Mereka bertempur dengan saudara mereka sendiri. Kita harus menjaga akidah kita. Ya. Menjaga pula manhaj kita yang baik. Jangan asal orang yang pada bicara lalu kita ikuti. Bukankah beliau mengatakan ala wa inna minal bayani la sikhran. Ketahuilah sesungguhnya sebagian keterangan itu mensihir. Kalau mereka bertobat, kenapa mereka tidak berkunjung kepada orang-orang yang mereka tobati? Lari mereka. Sikap tegas ini harus difahami. Ya. Ini namanya pemfitnah din. Orang-orang yang hasud harus kita jauhi ya. Iyyakum wal hasadah. Ada orang salah satu diungkapnya ke sana kemari, apakah dia mesti benar? Siapa di antara mereka yang kalau ada satu untuk dihajar, oh ini kesalahannya, apakah dia maksum seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini fitnah di akhir zaman, fitnah subhat. Ya. Ini harus waspada, bersabar ya kawan. Makanya orang-orang yang ilmunya sudah mantap tidak akan kena pengaruh. Yang kena pengaruh itu orang-orang yang baru, ya, baru mengenal sunnah tapi tidak bisa baca kitab, atau baca kitab tapi fanatik kepada seseorang. Ya, ini harus kita waspadai. Jadi munafik itu jumlahnya banyak, apalagi sekarang dengan internet. Fulan kata caci maki ahli bidah. Ya, makanya ketika saya dulu membacakan kitabnya Syekh Shalih Fazil Hafizahullah, Madahirul Bidah, Dawairul Bidah wal Fisqi wal mereka. Padahal kitab yang mereka boyong. Dua mobil saya tidak mengatakan, Ustaz tolong Ustaz tanda tangan ini.
Ini orang-orang ahli subrat. Maaf Ustaz, saya tidak tahu si fulan bagaimana. Saya mau mengajak keterangan si fulan. Yang tahu si fulan ini Ustaz fulan-fulan. Ternyata dipalsu. Ketahuan oleh Ustaz yang lain, Ustaz antum menghajar saya. Loh, dari mana kan? Ini tanda tangan Ustaz. Padahal ini tokoh-tokoh orang yang banyak pengikutnya, yang menampakkan sunnahnya, ternyata pembohong, penipu. Man ghassana farisan minna. Siapa yang menipu bukan golongan kami. Ketika Ustaz itu mengatakan, saya katakan apa itu yang tanda tangan, buka fake-nya Ustaz. Loh Ustaz, jangan marah sama saya dulu. Saya tidak mau 2 mobil itu. Kalau tidak salah orang 18. Minta tanda tangan untuk menghajar si fulan. Saya wallahi Ustaz, saya tidak tahu si fulan ini bagaimana memaksa untuk tanda tangan. Surat itu hanya disampaikan kepada Syekh Robi. Saya tidak mau menyebut Robi. Ternyata mereka itu pembohong pula, pemalsu, tapi hukum al-haqu, yang hak yang benar ya ikhwan. Ana tidak membongkar seorang, tapi itu sifat-sifat mereka. Makanya Anda tidak menyebut seorang. Hati-hati dengan orang-orang punya sifat semacam itu. Mulut-mulut mereka tidak terjaga. Padahal orang muslim ini subhanallah, ya, fa bima rahmatin minallahi lintalahum. Tetapi mereka terhadap orang tidak cocok, dimarah tidak bisa, terhadap orang melakukan dosa dibiarkan. Dan ini adalah sifat khawarij, yaqtuluna ahlal iman wa yada'una ahlal awsah. Mereka bunuh orang-orang beriman, kita fitnah orang-orang awam dibiarkan. Tapi mereka begitu itu tidak mau berhadapan di muka, pengecut. Hadapan muka tidak mau, dibiarkan orang-orang awam. Ustaz katakan dia bapak itu memang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Gimana ini? Sudah cukup. Iya, sudah. Satu pertanyaan lagi. Satu pertanyaan lagi ya. Ini nanti malam aja ya. Iya, nanti sore ya, nanti sore. Apabila seseorang mukmin di akhirat nanti, apakah kita bisa bertemu dengan seluruh para nabi dan utusan? Bertemu dengan para nabi nantinya ada. Kan dikumpulkan dengan al-anbiya was-shadiqin wasyuhada was-salihin. Ya, orang beriman dikumpulkan orang beriman. Bahkan di alam mahsyar besok orang itu mencari Nabi Adam dulu, mencari Nabi Nuh, mencari Nabi Ibrahim, mencari Nabi Musa dan Isa. Akhirnya berjumpa dengan beliau. Beliau sujud mohon kepada Allah Ta'ala untuk, yaitu mohon kepada Allah agar segera diselesaikan, dipisahkan. Faslul qada, dipisahkan mana yang beriman dan dipisahkan mana yang kufur. Wallahu a'lam. Mana yang lebih berat siksaannya di neraka, antara orang kafir atau orang munafik? Orang munafik dengan dasar innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik adalah paling bawah di neraka. Abu Thalib paling atas di neraka. Wallahu a'lam. Sekarang insyaallah sudah mau menjelang sholat yaitu zuhur. Kita persiapan untuk sholat dan insyaallah akan kita lanjutkan setelah sholat asar nanti. Wallahu subhanahu wa ta'ala al-muwaffiqu lis-shawab wa nastaghfirullah wa nasta'inu bi taufiqihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.